Makanya kita seneng banget ketika kreator itu datang ke sini, sutradara dan produsernya, ketika dia nonton dia nangis, terus dia bilang ini adalah remake terbaik dari adaptasinya Miracle in Cell No. 7 gitu. Seneng sih, sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu ya, di atas ekspektasi kita dan mungkin juga sama seperti teman-teman yang mau nonton film yang pertama kali, di atas ekspektasi mereka gitu, karena begitu mendengar kata film remake adaptasi pasti ya so-so lah, atau enggak pasti plus minus lah. Ya memang ada plus minusnya memang, tapi kita di sini semuanya membuat pakai hati dan benar-benar berusaha untuk mentranslate apa yang ada di film aslinya, di originalnya ke dalam budaya Indonesia. Ya, sebetulnya kami nggak menyangka akan seperti ini. Bahkan sebetulnya kami lebih fokus pada bagaimana yang tadi dibilang bahwa berbuat dengan hati ya. Karena buat saya sendiri setelah nggak warkop ya, ini ensemble terbaik untuk saya. Jadi Korea Selatan ini punya sebuah tradisi ketika dia memberikan rights atau IP-nya ke negara lain itu prosesnya panjang banget gitu. Bahkan dari ketika saya dikasih tahu ini kita udah setengah jalan nih diskusi untuk Miracle in Cell No. 7 ini. Itu baru sekitar 1,5 tahun kemudian baru akhirnya deal film ini bisa dibawa ke Indonesia. Dan ketika si sutradaranya datang ke Indonesia, saya tanya emang seribet itu ya, karena kita pengen tahu siapa yang akan remake ini, siapa sutradaranya, siapa aktor-aktornya yang akan bermain di film ini, track record PH-nya seperti apa, pernah membuat film apa gitu. Jadi bukan mewakili PH dok, mewakili negara nih gitu. Indonesia sejauh mana, apakah ada isu misalnya rasis atau apa gitu, bisa sejauh itu gitu. Mereka memilihnya gitu, walaupun itu subjektifnya mereka ya, tapi begitu kita ditawarin, saya bilang saya mau jadi apa aja, dan ketika film ini udah mau mulai produksi baru saya dikasih tahu saya sebagai Dolorosa, bapaknya si yang anak kecil itu, karakternya berkebutuhan khusus, ada Om Indro Warkop sebagai kepala geng, foreman di penjara, ada Tora dan lain sebagainya. Dari situ kita merasa, kita harus duduk bareng nih, kita harus nonton bareng film ini, karena gimana pun juga ini sebuah karya besar yang nggak bisa main-main. Jadi ada kita reading tuh emang benar-benar sampai jam 2 malam gitu, kita reading, kita bedah naskahnya. Naskahnya udah jadi, tapi kita mau lebih lebih nempel gitu ke kita gitu. Jadi ada beberapa yang kita improvisasi, ada beberapa yang kita coba build bareng. Kita bacain lagi dari awal sampai terakhir. Itu bahkan Brian sama Pak De waktu itu sampai nangis, sampai berkaca-kaca gitu. Padahal bilang, gue jadi ingat anak gue nih kayak gini-gini. Padahal itu masih membaca naskah gitu. Dan emang sedalam itu sih kita masuk ke dalam karakter ini, karena buat apa ya? Kita tuh lebih kepada menghargai loh bahwa film ini tuh udah besar. Ini sebuah karya orang yang besar. Masa kita membuatnya juga cuma asal-asalan sih, cuma dibayar main film mewakili udah. Bangsa lagi ya. Mewakili. Ya kalau cemen banget orang Indonesia gitu. Iya, karena kami sadar betul bahwa pasti dibanding-bandingkan. Iya. Pasti gitu. Itu kami sadari betul, dan justru itu yang membuat kami semangat. Benar. Kita nggak pengen juga misalnya nanti ketika kita remake ini ada negara lain, kok Indonesia buatnya kayak gitu sih. Itu benar, kita berpikiran kayak gitu, Indonesia buatnya kayak gitu sih. Kita nggak mendingan negara kita dong. Misalnya Filipina udah buat, Turki udah buat kayak gitu. Kita pengen menunjukin bahwa Indonesia industri filmnya juga udah maju. Makanya kita seneng banget ketika kreator itu datang ke sini, sutradara dan produsernya, ketika dia nonton dia nangis, terus dia bilang ini adalah remake terbaik dari adaptasinya Miracle in Cell No. 7 gitu. Kita seneng ya. Bukan seneng lagi ya, bahkan dia bercanda, ditanya sama Vino, lu bener nggak sih? Dia berani nanya bahwa lu jadi gitu. Takutnya kan lip service atau cuma takutnya karena ada banyak wartawan gitu. Soalnya bercandanya gini, saya ingin
meremix film ini. Dalam kita kan ini dia gitu. Dia pengen nge-remix film ini. Dipecanda apa enggak, dia tanya. Enggak, kita enggak punya budaya lamis kalau orang Jawa bilang. Karena sebetulnya yang paling penting adalah ketika saya dulu menciptakan film ini tahun 2013, rasa yang mau saya bawa itu adalah seperti yang di Indonesia ini. Justru seperti yang dia bilang lebih komplit di sini. Rasa saya lebih komplit di sini daripada di film saya sendiri, bayangin. Di negara lain memang ada yang dirubah juga endingnya, ada yang dirubah. Kayak Turki itu dirubah endingnya, nggak masalah buat dia. Tapi bukan itu rasa yang mau saya sampaikan ketika saya nulis skripnya gitu. Tapi ini yang di Indonesia gitu. Ketika saya lihat penonton tertawa, penonton sedih, dan ketika selesai nonton ada yang berpelukan gitu, anak sama bapak, ya itu yang mau saya sampaikan gitu. Enggak juga. Nah, ini masalahnya ya. Orang mikir kayak ini mudah kayak gini. Ini masalah kita jujur di awal selalu nangis bareng. Tapi kan itu film, diulang-ulang. Ketiga keempat kita udah udah susah, udah habis. Udah latihan sama Grace, katanya matanya dibuka biar anginnya masuk, tapi keluar. Udah nangis. Tapi udah siap belum ya? Belum siap, masih beli lampu. Aduh. Macam-macam lah, lu sudah pada Tora pakai tetes mata lagi. Tora itu. Ayo udah mulai, udah nangis. Ternyata belum dari di sini sampai ditetes di matanya. Dan belum mulai juga syutingnya. Akhirnya gak ada gunanya. Di teori keaktoran itu, komedi itu adalah level paling tinggi sih. Jadi paling gampang ketika membuat sebuah drama, nangis-nangisan gampang, tinggal pasang musik sedih atau diedit secara dramatis itu bisa. Tapi kalau komedi, kalau udah nggak lucu, mau ditambahin musik, mau ditambahin apa, tetap nggak lucu gitu. Jadi memang secara teori keaktoran itu, komedi adalah level tertinggi seorang aktor untuk bisa menawarkan si acting itu. Saya ambil aja ya, nggak apa-apa, saya minta izin. Cynthia Lamusu itu lo Iya. Dia bilang makasih ya film ini, dia nangis minta ampun. Selesai dari nonton film dia langsung ke kuburan bapak. Ya memang kalau dari saya pribadi sih, saya jadi jadi lebih nggak mau membuang-buang waktu gitu sama anak. Jadi kayak saya pengen anak saya nanti gedenya tuh punya memori yang bagus, yang intim terhadap bapaknya. Biasanya kan seorang anak tuh selalu dengan ibunya. Karena apa? Karena bapaknya selalu membiarkan anak sama ibunya. Apa-apa tolong dong ini anaknya, tolong dong. Bahkan untuk nyampein sesuatu aja tolong dong anaknya. Karena bapaknya nggak bisa tembus lah. Akhirnya memang yang diingat itu adalah adalah ibunya. Dan itu yang terjadi sama saya waktu dengan ayah saya gitu. Bukannya ayah saya tidak sayang sama anak-anak, tapi cara dia yang membuat memori terhadap dia itu berbeda dengan memori terhadap ibu. Nah, saya tidak bilang bahwa ayah saya salah mendidik saya, enggak. Maksudnya saya bisa seperti ini itu karena didikan ayah saya. Tapi saya pengen ada sesuatu yang beda aja gitu. Saya pengen ada memori yang selalu diingat oleh anak saya, bukan cuman masalah bapaknya kerja cari uang, bapaknya keluar untuk nyari nafkah untuk anak keluarganya, bukan, tapi selalu ada di dekat dia gitu. Maksudnya selalu hadir di saat anak saya membutuhkan gitu. Saya nggak merasakan kasih sayang bapak, merasakan sampai dengan umur 9 tahun, tapi kan apalah artinya gitu. Dibanding Vino misalnya yang sampai dewasa. Ada kemarin Fatimah itu saya juga ditinggal kayak 24 tahun lah, 24 tahun, 29 tahun. Cinta sih kalau buat saya, ini berbicara cinta Bang. Terserah mau terjemahannya cinta seorang bapak pada anaknya, cerita anak pada bapaknya, cinta seorang yang keras sekali kepala sipir penjara misalnya kepada anak binaannya kayak gitu. Menurut saya sih yang terutama banget berbicara cinta sih ya. Cinta justru bukan cinta percintaan dua orang manusia ya, tapi lebih cinta yang hakiki gitu loh buat saya.
Bye.